Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, mahasiswaku yang kucintai. Mudah-mudahan kalian hari ini tetap sehat ya dalam kondisi apapun, karena kita memang sampai hari ini masih banyak virus-virus bertebaran ya. Mudah-mudahan saya juga sebagai pengajar tetap sehat ya, tetap semangat sampai hari ini. Nah, kita akan melanjutkan ada dalam mata kuliah pemerintahan daerah ya. Di beberapa minggu lalu ada beberapa dosen-dosen yang sudah memberikan materi-materi tentang hukum pemerintahan daerah, bagaimana hubungan pemerintah dan bagaimana kelembagaan daerah. Nah, di kesempatan ini, di minggu ini, saya ingin memberikan bagaimana sih materi tentang komisi-komisi di daerah ya. Artinya kita tahu bahwa di dalam hukum pemerintahan daerah itu ada beberapa yang harus kita lihat. Salah satunya adalah tentang beberapa lembaga-lembaga. Sebenarnya lembaga ini secara independen sebenarnya kita tahu lah ya, turut ya mempengaruhi bagaimana jalannya pemerintahan, turut membantu bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat ya. Misalnya masalah kebijakan publik, kemudian masalah penyiaran, dan bagaimana komisi-komisi ini turut berperan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tanah air, terutama karena ini menyangkut negara kita gitu ya. Ini menjadi penting kita lihat bagaimana sih sebenarnya tugas dan kewenangan yang diberikan ya oleh komisi-komisi ini supaya tidak ada tumpang tindih yang ada dengan jalannya pemerintahan, terutama masalah-masalah pemerintahan di daerah. Nah, walaupun kita tahu bahwa komisi-komisi ini juga menjalankan tugasan kewenangannya itu juga ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Jadi mereka juga menjalankan tugas dan kewajiban ini bukan sembarang, tapi memang berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Ya, ada beberapa sih sebenarnya yang saya lihat yang Pak Jimmy melihat bagaimana sih sebenarnya kita lihat kelembagaan itu ada lembaga tinggi negara, kemudian ada lembaga negara dan lembaga daerah. Lembaga daerah ini sebenarnya semua ketentuan ini adalah amanah dari undang-undang yang saya katakan tadi ya, dan peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Kita lihat ada yang namanya ombudsman. Kita lihat ya, mungkin anak-anakku tahu ya bahwa sebenarnya ada satu sih sebenarnya lembaga atau yang sifatnya independen yang selama ini mungkin mewakili masyarakat, mengadukan persoalan-persoalan apabila misalnya ada kebijakan-kebijakan publik di masyarakat yang kurang berkenan di hati masyarakat. Nah, kadang-kadang masyarakat memang nggak tahu kemana sih harus mengadu, kemana sih harus melihat persoalan-persoalan apabila masyarakat itu misalnya dalam hal segi pelayanan publiknya kurang dihargai atau ada masalah yang mengakibatkan ruginya pelayanan itu di dalam masyarakat. Nah, inilah fungsinya lembaga ombudsman. Jadi kita lihat perwakilan ombudsman itu tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses pelayanan publik ya, yang dalam mana bagaimana pelayan itu harus efisien dan efektif ya dalam mewujudkan atau meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik menuju good governance, pemerintahan yang baik. Karena kita memang wujudnya dari pemerintahan daerah ini berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah ingin mewujudkan pemerintahan yang baik,
yang efisien, yang transparansi, yang sering kalian dengar ya selama ini. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan transparansi kan gitu ya? Apa sih yang disebut dengan keterbukaan selama ini oleh pemerintah kepada masyarakat? Nah, salah satunya adalah bagaimana pemerintah melakukan pelayanan publik yang baik. Nah, salah satunya masyarakat ingin juga didengarkan apabila ada permasalahan-permasalahan di masyarakat. Misalnya tentang iklan yang kurang berkenan atau pelayanan di dalam masyarakat yang nama ini, misalnya tentang masalah-masalah koperasi atau pelayan-pelayan perdagang dan sebagainya yang memang sebenarnya secara keterwakilan sudah diwakili oleh misalnya departemen atau yang ada di daerah-daerah ya, misalnya perdagangan gitu kan, kanwil perdagang dan sebagainya. Tapi di dalam masyarakat ingin melihat juga sejauh mana sih mereka ini melaksanakan tugas dan kewenangan yang dengan baik. Ya, tugas dan kewenangan ini diwujudkan pada saat ada masalah yang harus diselesaikan oleh mereka, itu harus ditangani dengan baik. Nah, inilah fungsi ombudsman mewakili atau melihat sejauh mana sih pelayanan publik ini telah dilakukan oleh pemerintah sehingganya masyarakat itu bisa atau dapat dilayani dengan baik, ya kan? Nah, ombudsman ini bisa ada di perwakilan ya, ada di pusat, kemudian ada juga di provinsi dan bahkan ada yang keterwakilan di kabupaten kota. Maksudnya apa? Supaya masyarakat di daerah-daerah juga nggak langsung ke Jakarta kan, tetapi dia juga di daerah juga ada perwakilannya yang nanti bisa apabila terjadi misalnya hal-hal yang tidak berkenan dalam pelayanan publik itu bisa diajukan kepada pemerintah di daerah. Itu maksudnya. Kemudian bagaimana sih kita lihat fungsi pengawasannya apa? Ya, salah satunya adalah ombudsman mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik tadi ya di satu wilayah atau wilayah kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik itu BUMD, baik itu BUMN ya, kemudian atau badan swasta atau bahkan perorangan yang melakukan pelayanan publik ya di daerahnya. Dan juga di sini juga ombudsman juga memberikan mengawasi bagaimana sih sebenarnya pemerintah itu menyelenggarakan pelayanan itu dengan dana yang ada, kemana sumber dananya, dari mana anggarannya, dan dibelanjakan kemana anggarannya selama ini. Ya, jadi itulah wujud transparansi pemerintah yang harus dilakukan sehingga masyarakat bisa melihat bagaimana sih pemerintahan yang baik itu harus transparansi ya, untuk menciptakan good governance itu memang salah satunya adalah transparansi ya. Bukan hanya efisiensi tapi juga bagaimana pelayanan ini yang dilakukan oleh pemerintah bisa memberikan pelayanan yang baik, yang transparansi, efektif, dan masyarakat juga bisa menggunakan atau mendapatkan hak-haknya dengan pelayanan yang publik yang diberikan oleh pemerintah. Sehingganya pemerintah atau dalam hal ini masyarakat akan merasa senang. Masyarakat akan merasakan timbal baik yang baik dalam pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Kita tahu ya fungsi dan tugas ini juga diatur dalam pasal 6, 7 dan 8 dalam Undang-Undang 37 tahun tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ya, saya katakan tadi bahwa dasar semua adanya komisi-komisi ini yang ada di Indonesia terutama itu memang didasarkan adanya peraturan pemerintah, bahkan diatur berdasarkan ketentuan undang-undang, dan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 37 tahun 2000 tentang Ombudsman. Nah, jadi secara konstitusi komisi-komisi ini adalah sangat penting ya untuk membantu bagaimana pemerintah melakukan pelayanan publik. Nah, satu lagi yang kita tidak kalah pentingnya adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Kita tahu ya undang-undang tentang Komisi Penyiaran menjadi penting ya. Kemudian bagaimana sekarang kita lihat
sosial media itu juga sudah dibatasi oleh hal-hal yang memang tidak lagi boleh masyarakat itu seenak-enaknya memberikan suara-suara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ada ancaman dan sebagainya. Dan ini juga menjadi penting karena apa? Ketika seseorang ya memberikan komitmennya atau memberikan suaranya kepada masyarakat, apakah yang diberikan itu memang baik gitu ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Apabila kalau itu tidak baik ya, asalnya berupa ancaman dan sebagainya. Nah ini sebenarnya inilah perlunya Komisi Penyiaran Daerah juga untuk memberikan pengawasan sejauh mana masyarakat itu ya memberikan aspirasi ya, memberikan hal-hal yang positif di dalam masyarakat. Ini yang harus dilihat ya. Dalam menjalankan wewenangnya, KPD memiliki standar pelaksanaan kewenangan. Menetapkan standar program siaran. Artinya program itu memang dilakukan apakah memang mengedukasi masyarakat. Kalau program itu dinyatakan tidak mengedukasi atau sifatnya malah justru menimbulkan kebencian, maka tidak boleh dilakukan adanya penyiaran seperti itu. Ya, nah kita lihatlah misalnya di TV ya, ada beberapa yang memang setelah siaran dihentikan. Ya mungkin hasil dari evaluasi dilihat, oh ini menimbulkan efek yang negatif kepada masyarakat atau menimbulkan kebencian, sara dan sebagainya kepada pemerintah. Nah, akhirnya siaran itu dihentikan gitu ya. Artinya tidak boleh kita melakukan program-program di TV dan sebagainya yang memang mensyaratkan adanya kebencian pada pemerintah atau masyarakat. Nah, kemudian mengawasi pelaksanaan peraturan pedoman perilaku penyiaran dengan standar program siaran. Jadi standar itu ya memang ada diatur gitu ya. Bagaimana sih seandainya peraturan itu pedoman itu harus dilakukan dengan standar yang ada. Ya, perilaku penyiarannya bagaimana, tidak dilihat masyarakat penyiaran itu tidak menimbulkan efek-efek negatif, misalnya dengan gerak-gerik yang ada pun dalam perilaku, dalam misalnya di iklan itu, atau ada satu siaran yang memang di situ ada kejahatan-kejahatan walaupun bentuknya ringan, misalnya dengan memegang kayu pura-pura bukul misalnya. Nah ini kan nggak boleh, walaupun itu sebenarnya itu diatur mungkin oleh sebagai peran kan gitu, tapi ini tidak boleh karena ini perilaku ini sebenarnya tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Atau ada misalnya anak-anak yang menonton kan gitu. Ini kan memberikan contoh yang nggak baik walaupun cuma dilempar pakai gabus atau dilempar, tapi ini tidak mencerminkan perilaku yang baik di dalam memberikan contoh kepada masyarakat. Jadi sifatnya penyiaran itu harus benar-benar yang sifatnya edukatif, memberikan contoh yang baik, memberikan pendidikan kepada masyarakat sehingga masyarakat yang tadinya tidak tahu jadi tahu gitu ya. Nah ini yang perlu dilakukan dalam standar pelaksanaan penyiaran. Kemudian memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan perubahan perilaku penyiaran. Nah tadi apabila pada saat penyiaran ya ada perilaku yang kurang berkenan, kemudian ada juga mungkin ada menimbulkan efek-efek yang tidak baik dalam masyarakat sehingga tidak memberikan cerminan contoh di dalam masyarakat. Nah ini artinya penyiaran berhak menghentikan siaran itu. Maka kita lihat ya ada beberapa siaran yang kadang-kadang kok cuma 2 kali 3 kali itu nggak ada, karena hasil dari evaluasi itu dilihat bahwa penyiaran itu tidak mendukung atau tidak memberikan edukatif yang baik kepada masyarakat. Bahkan justru akhirnya ada perkataan-perkataan yang keluar dari yang di dalam siaran itu yang
kurang atau yang senonoh, yang mungkin tidak secara langsung atau tidak sengaja gitu kan. Artinya ada lucu-lucuan, tetapi itu akhirnya bukan lucu bentuknya, tapi justru akhirnya menimbulkan hal yang negatif di masyarakat. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam proses penyiaran. Kemudian menyusun peraturan yang dan menetapkan pedoman perilaku. Jadi kalau memang kita memang ada standar baku yang harus dilakukan oleh misalnya dalam hal program penyiaran itu harus dilakukan, ini loh yang harus kamu lakukan, gitu kan. Ini yang bukan boleh, tidak boleh dilakukan. Nah, ini memang standar. Untuk apa standar ini dipelajari? Apakah nanti ini akan memberikan edukasi yang baik atau nanti tidak memberikan? Ada nggak kata-kata yang kurang berkenan? Ada kata-kata yang tidak memberikan pelajaran yang baik, atau kata-kata yang harus dihilangkan walaupun itu sifatnya iklan, gitu ya. Nah, ini yang harus ditetapkan oleh si lembaga penyiaran tadi. Kemudian melakukan koordinasi kerjasama dengan pemerintah atau lembaga penyiaran dan masyarakat. Ini pasti, karena kalau ini tidak dilakukan, nanti apapun yang dilakukan oleh standar penyiaran tadi ini tidak, masyarakat tidak tahu, gitu kan. Pemerintah juga tidak tahu. Jadi artinya perlu adanya mitra kerjasama dengan pemerintah atau badan swasta. Bahkan ada iklan-iklan yang memang mau menyiarkan, itu kan sebagai satu usaha ya, di mana kemitraan itu harus dijalankan dalam proses penyiaran supaya ada checks and balance, kata kita ya, ada take and give. Nah, silakan aja itu, karena ini memang harus dilakukan supaya benar-benar edukatif yang diberikan oleh si penyelenggara tadi, oleh orang-orang yang melakukan penyiaran tadi, itu memang memberikan dampak yang positif kepada masyarakat sebagai tujuan utama dalam proses atau penyiaran itu sendiri. Nah, ya, jadi ini kan pelaksana norma tadi yang di atas itu sebenarnya merupakan regulasi atau nanti yang harus dituangkan, gitu ya. Nah, ada lagi satu lembaga kita tinggalkan tadi, kalau itu ini lembaga Komisi Pemilihan Umum Daerah yang seringkali KPU ya, ini menjadi penting sebenarnya pada saat penyelenggaraan pemilihan umum ya di daerah. Kita tahu banyak sekali dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum itu dampaknya ya. Artinya kita lihat apa sih yang sebenarnya terjadi ketika proses pemilihan umum itu tidak berjalan dengan baik. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemilihan umum, baik itu terpusat sampai ke daerah. Ya, karena ini satu kesatuan ya, baik itu Komisi Pemilihan, oleh Badan Pengawas Pemilu, juga oleh pemerintah dan oleh pelaku, artinya pihak-pihak yang ikut serta di dalam proses pemilihan umum ini, baik itu oleh perorangan maupun oleh diusulkan oleh partai-partai politik, itu juga harus tahu bagaimana proses penyelenggaraan pemilu itu yang baik, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pemilihan umum. Bahkan dampaknya bisa dibatalkan, dan ini akan menimbulkan kerugian bukan hanya secara perseorangan tapi juga kerugian di daerah, karena penyelenggaraan pemilihan umum itu juga diselenggarakan oleh daerah dan ada dananya. Nah, dana ini juga dipertanggungjawabkan, dan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga terjadi proses pemilihan umum ulang misalnya, nah inilah yang harus dilakukan oleh KPU sebagai Komisi Pemilihan Umum Daerah, harus melakukan bagaimana pemilihan umum ini berjalan dengan baik, sesuai transparansi, sesuai dengan azas pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, yang mungkin yang sekarang kita yang memang sebenarnya lambang istilah azas itu sudah tahu ya semua orang, anak-anak SMP juga udah tahu, tetapi itu tidak mudah dilakukan ya, transparansi dan sebagainya. Tapi ini kewajiban Komisi Pemilihan Umum Daerah tuh melakukan pemilihan ini dengan baik ya. Bagaimana anggota-anggota DPR ini turut, atau DPD tadi ya, dan stakeholder yang berperan di dalam proses pemilihan ini juga melaksanakan pemilihan umum itu dengan sesuai dengan standar undang-undang yang ada ya. Jadi tugas dan kewenangan KPU maupun KPUD ini
juga menjadi standar yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Ya. Nah, pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat kabupaten tidak memiliki perbedaan. Artinya maupun di pusat maupun di daerah itu semua sama ketentuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kita lihat lagi, selain tadi ada Komisi Pemilihan Umum, ada juga yang membantu bagaimana jalannya pemilihan umum baik di daerah, di pusat ya, semuanya itu berjalan dengan baik. Siapa? Yaitu Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum. Ya, selain keberadaan Komisi Pemilihan Umum tadi, ya kan, Bawaslu ini menjadi penting. Bagaimana sih sebenarnya jalannya pemilihan umum itu berlangsung dengan baik. Tidak ada kecurangan-kecurangan yang bisa mengakibatkan pemilihan umum itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang disesuaikan dengan ketentuan undang-undang. Tidak ada kecurangan-kecurangan yang didapatkan atau dilakukan oleh penyelenggara pemilu, gitu kan? Karena ini berdampak kepada proses pemilihan umum itu ke depannya dan nilai kepercayaan masyarakat terhadap pemilu itu sendiri. Kenapa saya katakan nilai? Karena banyak sekali sekarang ini golput, ya. Kenapa terjadi golput? Ya nilai kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu itu sendiri yang mungkin nggak transparan, kok tiba-tiba nilainya ngembung di sana, ngembung di sini kan gitu. Ketidakadilan yang diberikan oleh penyelenggara pemilu kan itu menyebabkan masyarakat itu seperti apa ya, nggak ada kepercayaan lagi. Udahlah kalau kayak gini mah gue lebih baik nggak usah ikut pemilu deh daripada kesel kan gitu. Nah ini akhirnya mengakibatkan orang itu tidak mau ikut yang disebut dengan golput. Nah jadi kita tidak bisa menyalahkan masyarakat kalau seandainya proses penyelenggaraan pemilu itu tidak berjalan sebagai mestinya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, fungsinya Bawaslu di sini mengawasi jalannya pemilu dengan baik, memberi kepercayaan masyarakat bahwa penyelenggaraan ini benar-benar dilakukan dengan baik, transparan, tidak tidak menimbulkan keributan sehingganya masyarakat tuh menjadi kecewa dan sebagainya. Ini yang harus dilakukan, ya kan? Ini kan pasal 91 Undang-Undang 7 ya tentang pemilihan umum. Dikatakan bahwa mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu dibentuk dalam Bawaslu, aja dari kabupaten, kecamatan, kemudian di lapangan juga melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu. Kan kita tahu bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu itu dari mulai artinya kita ada surat suara sampai kemudian bagaimana penyelenggaraan berikutnya. Kemudian banyak sekali yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu, baik itu KPUD pusat, daerah maupun oleh Badan Pengawas Penyelenggaraan Pemilu apabila penyelenggaraan pemilu itu memang sudah berjalan, gitu kan? Ini kita lihat tugas wewenang Bawaslu di provinsi itu kan dalam pasal 97 sampai dengan 100 Undang-Undang 7. Kemudian tugasnya juga bagaimana bertanggung jawab pada Bawaslu. Bawaslu mau menyampaikan laporan kinerja pengawasannya terhadap penyelenggaraan pemilu secara periodik dan sampai juga menjalankan tugasnya baik sampai kabupaten atau kota yang menyampaikan kinerja atau bagaimana penyelenggaraan pemilu itu dilakukan. Nah, kita berikutnya Komisi Informasi Publik. Nah, ini menjadi penting ya. Ini memang jarang kita lihat bagaimana sih Komisi Informasi ya. Yang tahunya ada Ombudsman, kemudian kita lihat ada badan pengawas yang lain, tapi ini Komisi Informasi Publik ini sebenarnya hal yang penting juga ya yang sekarang ini sudah kita dengar bahwa untuk melakukan memberikan informasi apakah itu penyiaran itu hoax gitu kan, apakah misalnya masalah COVID itu sekarang ini sudah tahun ini di 2000 ini sudah sekian ribu yang meninggal atau apa. Jadi informasi-informasi yang berbau real yang tidak hoax ini perlu disampaikan oleh Komisi Informasi.
atau hal-hal yang memang harus disampaikan, misalnya tentang ada Omikron loh di Indonesia gitu. Nah, atau Omikron itu menjadi hal yang penting nggak, atau Omikron itu datangnya dari mana. Nah, komisi informasi ini menjadi penting ya, karena perkembangan kebutuhan masyarakat akan informasi itu sekarang sangat penting ya. Akses informasi kebutuhan yang besar ya ada di seluruh dunia sekarang, bukan hanya di Indonesia. Jadi masyarakat juga, terutama masyarakat awam ya, yang di dalam atau di pedalaman juga berhak tahu apa sih yang ada di yang kondisi sekarang yang terjadi di Indonesia. Oh, ada Omikron sudah masuk misalnya, ya kan, di Indonesia. Masyarakat belum tahu apa itu Omikron. Nah, itulah perlunya Komisi Informasi ini memberikan apa sih penjelasannya yang baik gitu kan, yang tidak hoax loh, yang tidak mengada-ngada. Ya, sehingga ya masyarakat itu tidak menimbulkan kecemasan yang besar ya terhadap apa yang diberikan. Tugas konfirmasi secara umum dilakukan pasal 26 Undang-Undang Nomor 14 tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian menjalankan tugasnya, komisi ini juga bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan tugas, fungsi dan kewenangannya kepada DPR. Jadi nanti dipertanggungjawabkan juga tugasnya. Nah, jadi komisi ini juga menyampaikan apa yang ada di dalam masyarakat, kemudian masalah-masalah yang menyangkut informasi hal yang urgent, yang masyarakat harus tahu nih kondisinya sekarang seperti apa. Nah, ini yang dilakukan. Mungkin itu saja yang saya berikan hari ini. Nanti kita lanjutkan, ada beberapa pertanyaan yang mungkin Anda harus jawab. Nanti di Fiklas saya akan berikan, nanti Anda bisa menjawabnya. Namun hari ini perkuliahan tentang komisi ya dalam hukum pemerintahan daerah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.